Wayang kerucil itu adalah wayang yang terbuat dari kayu, kemudian tangannya dari kulit. Masing-masing wayang itu mempunyai karakter sesuai dengan ceritanya. Wayang kerucil itu ceritanya tentang kekinian, artinya tentang lokal di daerah yang ditempati. Contoh, tentang Maulid Nabi, ya, tentang babat Desa Gondowangi. Jadi bukan cerita Mahabharata, tapi ceritanya adalah cerita kekinian. Kekinian artinya tidak terpengaruh oleh waktu, sehingga berkembang sesuai dengan zamannya. Wayang kerucil ini mempunyai mobilisasi yang tinggi karena jumlah gamelannya sedikit, jumlah wayangnya sedikit, jumlah wiyogonya juga sedikit, sehingga wayang kerucil sebagai wayang dakwah ini mempunyai mobilisasi yang tinggi untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Wayang kerucil merupakan wayang yang diciptakan oleh Pangeran Beki dari Surabaya. Raden Beki adalah putra Panembahan Kediri atau keturunan ke-8 Sunan Ampel yang kala itu menjadi Adipati Surabaya. 300 tahun kiranya usia sejarah kesenian wayang kerucil tradisi Nusantara. Wayang kerucil di Dusun Wiloso, Kabupaten Malang ditaksir berumur 120 tahun. Dan karenanya, tradisi ini disakralkan warga setempat. Berkaca bercermin dari wayang kulit yang sebagai media dakwah para wali songo, itu mobilisasinya rendah karena jumlah wayangnya besar, banyak, personilnya banyak, kemudian pakem ceritanya, pakem Mahabharata, sehingga perlu diciptakan diinovasi, ya, model wayang yang mobilisasinya tinggi untuk dakwah. Alasannya supaya mudah diangkut kemana saja, sehingga dakwahnya menjadi tinggi, menjadi mobilisasinya menjadi tinggi, pergerakannya menjadi fleksibel dari satu tempat ke tempat lain. Ingat waktu itu agama Hindu adalah agama yang terkuat, sehingga harus mensiasati pergerakan itu menjadi lincah, ya. Maka diciptakanlah wayang kerucil, wayang yang jumlahnya sedikit, mobilisasinya tinggi, dakwahnya cepat. Sedayanipun warga ingkang sampun dugi tindak mriki. Datengipun kula tindak mriki kajenge nampilaken pagelaran wayang. Mugi-mugi panjenengan sedaya saged remen kaliyan pagelaran wayang. Wonten apa niki? Niki wonten pagelaran wayang kerucil. Monggo sesarengan derek tindak mriki. Wah, pripun niki? Monggo sak kersa. Ayo. Iki jeneng karo kula.
cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri dicokot boyo. Kita yang harus apresiasi pada para leluhur kita ya, yang namanya membangun opini itu menjadi media yang sangat penting untuk melestarikan budaya. Pada waktu itu kan opini atau anggapan atau kepercayaan masyarakat itu magic itu kan luar biasa, bahwa kualat, karma, malati itu menjadi sesuatu yang harus dihindari. Maka dibuatlah opini yang menamakan diri atau membuat sebutan ojo nanggap wayang kulit, ojo nanggap wayang krucil, malati. Nah itu begitu disebut malati maka orang-orang menjadi takut. Kemudian wayang krucil nggak boleh ditanggap sembarangan. Nah ini opini-opini itu dibangun oleh lawan dakwah yang notabene non muslim yang sangat kuat ya, itu menjadi gambaran pada waktu itu bahwa masyarakat itu akan tidak berani menyentuh wayang krucil. Nah, ini adalah pertarungan antara muslim dengan muslim dalam rangka mengerem dakwah para wali songo, dalam hal ini Pangeran Peki yang menciptakan wayang krucil itu direm dengan opini-opini itu. Nah, karena opini-opini itu sangat kuat, takut, malati, sehingga masyarakat itu nggak berani udik-udik. Ya, nggak berani udik-udik wayang krucil itu, akhirnya dirawat apa adanya sampai hari ini. Kita bersyukur ada opini yang membuat wayang krucil itu malati. Ide awalnya adalah ingin mengerem dakwah para wali songo, tapi berkahnya adalah wayang krucil itu terawat sampai hari ini. Pelestariannya itu karena takut karma, takut malati, takut kualat, magic itu sampai hari ini sangat melekat sekali. Itu perawatannya para pendahulu itu dengan membangun narasi seakan-akan wayang krucil itu mempunyai roh yang bisa menimbulkan bala dan sebagainya. Untuk pertunjukan wayang krucil itu biasanya ada saat memperingati apa gitu Pak? Apa ya, hari khususnya? Wayang krucil itu ya itu tadi opini-opini dibangun sehingga wayang krucil itu harus digebyak setiap awal Syawal. Wah, ini bahasa ini adalah wayang krucil itu ditangkap cuma setahun sekali, atau kalau mengerucut ke ide awalnya adalah dakwah itu hanya dilaksanakan setahun sekali. Ini dalam rangka mengerem mobilisasi dakwah agama Islam itu. Nah, sehingga sampai hari ini itu diuri-uri bahwa setiap awal Syawal, minggu pertama bulan Syawal harus ada pertunjukan. Itu wajib dan itu dilaksanakan sampai hari ini. Sedangkan pertunjukan yang lain no problem, tidak masalah. Mitoni ada wayang krucil, sunatan, mantu, bersih deso di Gondowangi selalu ditampilkan. Salah satu yang bikin saya penasaran ini tentang Mbah Gimbal itu. Nah, Mbah Gimbal itu katanya kalau rambutnya dicabut keluar darah. Ya, Mbah Gimbal yang itu adalah ikonnya wayang krucil. Kalau di wayang kulit Semarnya ya, yang itu mempunyai magic yang luar biasa. Ya, kalau rambutnya dicabut keluar darahnya. Nah, tapi siapapun yang mencabut nanti ada bala ya. Opini yang dibangun itu adalah
mencari rambutnya Mbah Gimbal itu kan sulit. Nah, gitu ya. Sehingga kalau dicabut dia keluar darahnya. Nah, siapapun yang mencabut akan kena bala. Itu kan lingkaran narasi yang bahasanya kan jangan dicabut kan gitu. Padahal seandainya berani sungkan nyabut itu ya mungkin ya nggak keluar darahnya. Itu kayu sama rambut biasa. Tapi magic itu harus kita rawat. Magic itu harus kita rawat. Narasi itu kita rawat. Kita mengapresiasi bahwa narasi-narasi yang dibangun oleh para leluhur kita itu mempunyai efek pelestarian wayang budaya kita sampai hari ini. Bayangkan kalau nggak ada narasi itu mungkin kita sudah nggak mengenal wayang krucil lagi. Dan alhamdulillah wayang krucil Gondowangi memperoleh piagam pengakuan nasional sebagai warisan budaya non benda, ya, yang ditandatangani oleh Pak Presiden. Kita kan dari IPNU dan IPPNU ini pemuda ya. Mungkin ada pesan-pesan buat pemuda, khususnya buat IPNU IPPNU di Wagir sendiri, ya, untuk menjaga wayang krucil itu seperti apa? Ya, wayang krucil harus dilestarikan dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Dan opini-opini yang dibangun oleh para pendahulu kita itu kita rawat, bukan kita ingin mempercayai sesuatu yang gaib yang di luar kaidah Islam ya. Tapi kita harus bisa memilah bahwa itu budaya dan ini agama. Jadi untuk IPPNU yang notabene adalah anak-anak milenial yang mungkin menganggap wayang krucil itu tidak penting karena begitu banyaknya game hari ini yang sangat kreatif sekali sehingga menjadi terkesampingkan budaya wayang krucil. Untuk itu pesan saya pada generasi muda, inovasi wayang krucil menjadi animasi wayang krucil, menjadi tulisan wayang krucil, menjadi cerita-cerita kekinian wayang krucil, ya. Banyak sekali yang kita gali dari wayang krucil. Ide awalnya wayang krucil, tapi inovasinya adalah ceritanya. Karena cerita wayang krucil kan kekinian, artinya milenial hari ini memenuhi syarat untuk jadi cerita wayang krucil. Nalikane para wali nyambung berjuang ing tlatah Jawi, derek tuntunan Nabi, ngaji dalan nyuwun marang ritane Gusti